Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agit Yosama, NIM 20030025. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Matematikawan Euclid. Riwayat dari Euclid. Tidak lama setelah Pythagoras meninggal, lahirlah Euclid. Pada era ini, matematika lebih dikenal sebagai sains dan kurang mistik seperti pada zaman Pythagoras. Teorema-teorema baru ditambahkan, kurva-kurva, lingkaran, dan metode lain dipelajari sama seperti garis lurus dan bidang-bidang datar. Tahun yang disebut di atas hanyalah perkiraan, karena tidak adanya sumber yang layak dipercaya. Ada sumber yang menyebutkan Euclid hidup antara tahun 330 sebelum Masehi sampai tahun 275 sebelum Masehi. Universitas Ptolemy. Ptolemy membangun bukan saja suatu dinasti, mencakup salah satu keturunannya yang sangat terkenal, yaitu Cleopatra, tapi juga mendirikan universitas yang lebih besar dari Akademi Plato dan mengundang Euclid untuk mengajar di sana. Di tempat baru ini, Euclid merintis pengajaran matematika dan tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Sebagai seorang guru, dia barangkali salah satu mentor Archimedes. Ada legenda yang menceritakan bahwa anak Ptolemy bertanya kepada Euclid, apakah ada cara mudah belajar geometri dengan mempelajari semua preposisi? Euclid menjawab, tidak ada jalan pintas mempelajari geometri, sambil menyuruh pangeran itu untuk kembali membaca buku geometri. Jawaban ini lalu kemudian menjadi kutipan yang terkenal dari Euclid. Euclid meninggal, namun Universitas Ptolemy di Alexandria tetaplah berjalan. Salah satu murid terbesarnya tanpa mengesampingkan teman sesama mahasiswanya adalah Archimedes. Banyak orang Yunani dari Syracuse yang menimba ilmu di universitas, di mana salah satu pengajar pribadi Euclid. Euclid dapat disebut sebagai matematikawan utama. Dia dikenal karena peninggalannya berupa karya matematika yang dituang dalam buku The Elements, sangatlah monumental. Buah pikir yang dituangkan ke dalam buku tersebut membuat Euclid dianggap sebagai guru matematika abadi dan matematikawan terbesar Yunani. Pribadi Euclid digambarkan sebagai orang yang baik hati, jujur, sabar, dan selalu siap membantu dan bekerja sama dengan orang lain. Banyak teorema-teorema yang dijabarkan merupakan hasil karya pemikir-pemikir sebelumnya termasuk Thales, Hippocrates, dan Pythagoras. Banyak informasi salah tentang Euclid. Ada yang menyebutkan bahwa dia adalah anak Naucrates yang lahir di Tyre. Informasi lain menyebut bahwa Euclid lahir di Megara. Memang diketahui ada nama yang sama. Euclid lahir di Megara, tapi hal itu terjadi 100 tahun sebelum kelahiran Euclid. Dan profesi Euclid dari Megara tersebut adalah seorang filsuf. Euclid sendiri lahir di Alexandria. Salah nama ini jamak terjadi karena pada masa itu banyak orang yang bernama Euclid. Karya besar Euclid. The Elements dapat dikatakan karya fenomenal pada zaman itu. Terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topik. Setiap buku diawali dengan definisi. Postulat hanya untuk buku 1. Proposisi teorema sebelum ditutup dengan pembuktian dengan menggunakan definisi dan postulat yang sudah disebutkan. Buku ini keluar Yunani pada tahun 1482. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Arab, serta menjadi buku teks geometri logika pada awal tahun 1700-an. Adapun ke-13 buku tersebut diantaranya adalah buku yang pertama, Dasar-dasar Geometri, Teori Segitiga Sejajar dan Luas. Buku kedua, Aljabar Geometri. Buku ketiga, Teori-teori tentang lingkaran. Buku keempat, Cara membuat garis dan gambar melengkung. Buku kelima, Teori tentang proporsi-proporsi abstrak. Buku keenam, Bentuk yang sama dan proporsi-proporsi dalam geometri. Buku ketujuh, Dasar-dasar teori bilangan. Buku kedelapan, Proporsi-proporsi lanjutan dalam teori bilangan. Buku ke-9, Teori bilangan. Buku ke-10, Klasifikasi. Buku ke-11, Geometri 3 dimensi. Buku ke-12, Mengukur bentuk-bentuk. Dan buku ke-13, Bentuk trimatra atau 3 dimensi. 5 postulat Euclid. Yang pertama, garis lurus dapat digambar dari sembarang titik sampai sembarang titik lainnya. Yang kedua, ujung garis lurus dapat dilanjutkan terus sebagai garis lurus. Buku ketiga, postulat ketiga, lingkaran dapat digambar dari sembarang titik pusat dan dengan jari-jari berbeda.
Postulat keempat, semua sudut di sisi kanan besarnya sama dengan sisi lainnya. Dan postulat kelima, apabila garis lurus terpotong menjadi dua garis lurus, menyudut di sisi dalam pada kedua garis pada sisi yang sama daripada dua sudut yang sejajar. Jika diteruskan sampai ke titik tak terhingga, akan berpotongan pada sisi di mana sudutnya lebih kecil dibandingkan sudut yang terbentuk dari dua garis. Cacat pada postulat Euclid. Semua postulat membawa apa yang disebut dengan pembuktian diri. Postulat kelima dibuktikan oleh Euclid tanpa memberikan cara pembuktian. Upaya pertama untuk membuktikan postulat kesejajaran ini dilakukan oleh Girolamo Secchi, pendeta Jesuit berkebangsaan Italia, yang mendukung Euclid dengan menerbitkan buku berjudul Euclides ab omni naevo vindicatus, yang artinya Euclid bebas dari semua kesalahan, pada tahun 1733. Buku tersebut tidak dapat menuntaskan kesalahan Euclid. Matematikawan terkemuka Jerman, Gauss, pertama kali menemukan kesalahan postulat kelima, tetapi malu mempublikasikannya karena merasa belum tuntas. Sehingga kehormatan diberi kepada dua matematikawan lain yang mengungkapkannya dengan cara yang berbeda, yaitu Janusz Bolyai dari Hungaria dan Nikolai Lobachevsky dari Rusia. Secara terpisah mampu membuktikan cacat postulat kelima Euclid dengan cara berbeda pula. Penemuan kesalahan ini membuat berkembangnya geometri model baru. Dirintis oleh Beltrami dari Italia, disusun Cayley dari Inggris, Poincare dari Prancis, dan Felix Klein dari Jerman. Terakhir dirombak, diubah, dan dilakukan penyesuaian kecil terhadap postulat-postulat Euclid oleh Bernhard Riemann dari Jerman, sehingga muncul bentuk-bentuk baru. Hiperbola, parabola, elips, yang merupakan jawaban bahwa alam semesta bukanlah pengikut aliran Euclid atau non-Euclidean. 3 problem matematika klasik. Para matematikawan sejak dahulu berkutat dengan 3 problem yang tidak dapat dipecahkan pada masa itu. Memang ketiga problem ini menjadi mudah setelah ada campur tangan para matematikawan modern yang terus menyempurnakan alat-alat matematika. Adapun ketiga problem ini adalah: yang pertama, persamaan pangkat 3 atau kubik. 4x pangkat 3 dikurang 3x dikurang A sama dengan 0. A adalah angka tertentu. Saat itu Yunani tidak mengenal pangkat 3. Dengan menggunakan penggaris dan kompas, mereka hanya mampu menyelesaikan persamaan linear atau pangkat 1 dan persamaan kuadrat atau pangkat 2. Yang kedua, menggandakan kuadrat. 2x pangkat 3 sama dengan y pangkat 3 atau x pangkat 3 sama dengan 2. Problem yang tidak dapat dipecahkan terjadi karena sebuah legenda. Bangsa Athena menurut cerita melakukan konsultasi dengan orakel. Tempat dibangun kuil dan dapat dewa bersabda, sebelum melakukan kampanye perang dan jawab bahwa untuk mempertahankan kejayaan mereka harus menggandakan lebar altar pemujaan terhadap dewa Apollo yang membentuk kubus. Mereka segera membuat altar dengan 2 kali panjang, 2 kali lebar, dan 2 kali tinggi dibanding altar aslinya. Percaya bahwa mereka sudah memenuhi keinginan orakel, mereka dengan penuh percaya diri menuju perang, dan ternyata hasilnya kalah. Ternyata mereka membuat altar dari 8 kali besarnya, bukan 2 kali. Yang ketiga, menggambar lingkaran. Karena tidak ada alat yang tersedia, pada saat itu tidaklah dimungkinkan menggambar lingkaran, bahkan dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabar. Problem menyangkut penentukan besaran phi, nisbah antara lingkaran dan diameter. Kendala datang dari phi yang merupakan bilangan irasional sekaligus transdental, atau sama dengan bukan bilangan yang dapat diekspresikan dalam bentuk aljabar. Sulit memahami alam tanpa kesadaran bilangan ini. Ada 2 bilangan transdental yang terkenal, yaitu phi dan e. Ketiga problem klasik ini selalu membayangi kiprah para ilmuwan matematikawan, tidak terkecuali Euclid, tanpa pernah dapat menyelesaikan. Matematikawan berikutnya akan selalu menghadapi dan berupaya memecahkan ketiga problem tersebut. Penyelesaian suatu problem berarti memperoleh nama baik sekaligus prestasi. Tidak jarang terjadi kecurangan, saling curi ide, pengkhianatan, dan hal ini selalu terjadi zaman dulu sampai zaman sekarang. Banyak contoh yang dapat dibaca pada riwayat para matematikawan selanjutnya. Euclid dan bilangan prima. Euclid seperti matematikawan zaman sekarang mempelajari bilangan prima.
mencari untuk menentukan bilangan mana yang masuk kategori prima atau bukan. Euclid tidak pernah dapat menentukan bilangan prima, tetapi dia mampu memberikan jawaban tentang bilangan prima. Banyak bilangan prima itu adalah tidak terhingga. Anak SD sekarang sudah terbiasa dengan bilangan prima. Dari angka 2 sampai dengan 50 terdapat 15 bilangan prima. Dari 50 sampai dengan 100 hanya 10 bilangan prima. Euclid membuat pernyataan, jika bilangan prima terbesar adalah n, maka pasti ada bilangan besar n di mana dapat dicari dengan menggunakan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai n. Kemudian ditambah 1 untuk mendapatkan hasilnya. Simbol matematika untuk mengekspresikan adalah n faktorial ditambah 1. N faktorial. Kondisi sekarang Euclid. Apabila dahulu Euclid dipuja, sekarang keadaan berbalik. Banyak pengikutnya mulai menyerang. Dengan menyebut dia terlalu arogan dan memaksakan suatu pembuktian yang dibuatnya selalu benar. Misalnya, salah satu sisi segitiga tidak akan lebih panjang daripada jumlah kedua sisi lainnya. Matematikwan modern mengkritik Euclid dari sudut pandang lain, yaitu Euclid tidak cermat dalam melakukan pembuktian. Terdapat beberapa kesalahan dan ide yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang paling mencolok adalah postulat kelima yang juga lazim disebut dengan postulat kesejajaran. Para matematikawan berikutnya tidak dapat menerima pernyataan atau postulat yang tidak dapat dibuktikan itu. Kemudian muncul geometri non-Euclidean yang menggantikan postulat-postulat itu dengan pernyataan yang dapat diterima umum. Selanjutnya masa tua Euclid. Euclid pindah untuk mengajar di Alexandria yang lebih kosmopolitas dan modern. Namun semua itu tidak membuat Euclid gembira dibandingkan tinggal di kota Yunani yang makin lama makin sepi. Di sini dia melihat aplikasi matematika, pompa air, air terjun buatan, bahkan motor yang digerakkan oleh tenaga uap tidak memberi makna kehidupan bagi Euclid. Dia lebih suka matematika untuk dipelajari, bukan untuk diaplikasikan. Euclid pun meninggal di Alexandria. Baiklah, sekian presentasi saya tentang matematikawan Euclid. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.